Hai semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini saya akan merajut granny square seperti ini. Kotak nenek ya, karena dia berbentuk kotak dengan memanfaatkan benang-benang sisa yang ada. Sisa benang yang sedikit pun seperti ini masih bisa dipakai, jadi jangan disia-siakan ya. Saya akan buat yang seperti ini, warna pink dan putih. Siapkan wadah untuk benang supaya tidak kotor dan berantakan. Ini adalah baris pertama yang akan kita buat ya, menggunakan hakpen nomor 2. Buat slip knot dulu, lanjutkan dengan membuat 4 buah chain atau rantai. Jadikan sebuah lingkaran dengan membuat slip stitch. Kemudian isi lingkarannya dengan 3 rantai, 2 double crochet, nah ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian kita buat 3 rantai, ulangi lagi dengan membuat 3 double crochet, ya, buat lagi sampai sejumlah 4 kelompok tadi ya. Kemudian nanti kita akhiri dengan slip stitch. Selanjutnya ini hasil granny square baris yang kedua. Kita lihat ada 4 sudut ya sikunya. Kita akan mulai dengan memindahkan benang dibawa ke arah rantai dengan membuat 2 slip stitch. Ini 1, kemudian ini yang kedua. Baru kita mulai lagi langkah seperti tadi, kita buat 3 buah rantai, kemudian kalau di awal maka 2 double crochet. Ini sebetulnya kita membuat sudutnya ya, jadi kita buat 3 rantai, kemudian buat 3 double crochet. Nah, yang berbeda dengan baris yang pertama, maka setelah 3 DC maka kita buat 1 chain. Nah seperti ini, maka kita tambah satu rantai. Fungsinya adalah nanti untuk kita isi dengan double crochet di baris yang selanjutnya. Kemudian ulangi lagi seperti tadi. Mudah ya, gampang diingat.
Baris kedua sudah selesai. Jangan lupa membawa benang akhirnya ke rantai ya. Kita buat slip stitch 2 kali. Ini yang satu, ini yang kedua. Nah, ini adalah granny square di baris yang ketiga yang akan kita buat. Caranya sama, jadi kita buat nanti 3 chain, 2 DC, 3 chain lagi, 3 DC, kemudian 1 chain. Nah, jadi ayo silakan sambil dibuat ya. Setelah sudutnya kita buat, jangan lupa buat 1 rantai, kemudian kita isi juga yang di bagian bawah ini. Nah, di rantai ini kita isi dengan 3 buah double crochet. Jadi granny square atau kotaknya ini nanti akan semakin besar ya, semakin luas. Saya kurang tahu nih kenapa disebut dengan kotak nenek ya. Mungkin dulu yang merajut ini nenek-nenek saja ya. Baris ketiga sudah selesai, maka kita bawa benangnya ke arah rantai dengan 2 slip stitch dan kita akan membuat granny square baris yang keempat seperti ini. Caranya masih sama ya. Sambil saya terus merajut, saya mau mengingatkan nih, bagi yang belum silakan subscribe, like, comment, and share video ini ya. Ini adalah akhir dari granny square baris yang keempat. Jangan lupa untuk setelah 3 DC kita buat 1 chain, kemudian kita gabungkan dengan yang sebelumnya dengan membuat 1 slip stitch. Nah, sudah selesai. Sudah ada 1, 2, 3, 4 baris, maka kita bisa potong benangnya dan kita akan membuat baris yang kelima. Seperti ini gambarnya. Kita ganti benang dengan warna putih. Buat slip knot dengan benang warna putih tepat di siku atau di rantai yang kita buat, 3 rantai itu ya, dengan mulai awal seperti tadi. Pasti masih ingat ya, kita buat 3 rantai dan seterusnya, sama langkahnya seperti tadi. Selesailah baris yang kelima.
akhiri dengan 1 buah rantai, kemudian buat slip stitch. Nah, sudah selesai. Ini hasilnya 5 baris granny square yang kita buat ya. Ini adalah baris ke-6 yang akan kita buat berupa pinggiran seperti ini. Dari sudut granny square-nya kita buat slip knot. Lanjutkan dengan 2 single crochet. Supaya membentuk sudut, maka kita lanjutkan dengan 2 buah chain. Lalu 2 single crochet lagi. Nah, nanti selanjutnya di setiap stitch, di setiap rajutan ini kita akan membuat 1 single crochet. Kita buat mengelilingi granny square yang sudah kita buat ini ya. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini ketika sudah sampai akhir kita lihat ya, kita gabungkan dengan slip stitch di single crochet di awal tadi. Nah, sudah selesai, kita bisa potong. Mudahnya membuat granny square ini adalah kita bisa mencicilnya ya, kita buat satu-satu dengan mengumpulkan benang yang ada misalnya, kemudian kalau sudah terkumpul baru kita susun sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita hanya buat kecil saja seperti ini, kita isi 4, atau buat yang lebih besar seperti ini ya. Jadi semua sesuai selera Anda, dan warnanya juga begitu, kita bisa susun-susun sesuai yang kita inginkan. Gabungkan 2 granny square tepat di sudutnya ya, tepat di 2 rantai yang tadi kita buat. Seperti ini kita paskan dulu supaya tidak mengsle ya bahasa Jawanya ya. Kemudian kita buat slip knot. Buat slip knot dulu, kita gandengkan, ambil tepat di rantai yang tadi kita buat. Kita ambil 1 benang saja, masing-masing 1 benang, kemudian slip knot. Nah, kalau sudah, maka kita akan menggabungkannya dengan masing-masing stitch itu dengan 1 single crochet, tetapi caranya adalah kaitkan hanya di 1 benang di masing-masing granny square-nya. Kelihatan ya cara mengait benangnya ya. Kita ambil masing-masing 1 benang, kemudian kita tarik hooknya dan kita buat single crochet. Ini seperti ini nih.
ambil satu benang, kemudian kita kait benangnya. Nah, begitu terus sampai dua granny square ini tergabung. Nah, kita gabung, kita buat single crochet. Jangan lupa yang dikait hanya masing-masing satu benang, supaya nanti hasilnya rapi, jadi dibolak-balik juga rapi. Nah, ini hasil mulai mendekati akhir ya. Kita kait terus single crochetnya sampai sudut yang terakhir dari granny square-nya. Nah, kalau sudah selesai nih yang terakhir. Nah, granny square ini bisa kita buat untuk selimut atau untuk taplak ya, sesuaikan dengan benangnya. Kalau dibuka seperti ini. Nah, ini hasilnya yang saya buat. Ini nanti untuk taplak nakas ya, atau bisa juga sih untuk nampan seperti ini. Ditunggu di part kedua, saya akan buat pinggirannya.